Halo semua, kali ini saya akan membahas materi lanjutan dari prinsip-prinsip desain pesan pembelajaran, yaitu prinsip belajar konsep. Nah, langsung saja, apa sih itu prinsip belajar konsep? Nah, konsep merupakan suatu istilah pertama yang perlu dipahami sebelum mengarah ke pembahasan prinsip-prinsip belajar konsep. Nah, konsep itu sendiri dapat dianggap sebagai ide, objek atau kejadian yang membantu seseorang memahami dunia di sekitarnya. Untuk lebih memahami apa itu konsep, terdapat 7 dimensi menurut Lavelle tahun 1970 dalam Dahar 1989. Yaitu pertama, setiap konsep memiliki atribut yang berbeda, yang dimana contohnya kursi harus mempunyai permukaan yang datar, memiliki sandaran, dan memiliki 4 kaki. Yang kedua, konsep memiliki struktur yang menyangkut tergabungnya atribut-atribut, yang dimana konsep kelas ini ditentukan oleh hubungan antara pendapatan, pendidikan, jabatan atau pekerjaan, dan faktor-faktor lainnya. Ketiga, dimensi keabstrakan bahwa konsep-konsep dapat dilihat dan konkret atau konsep-konsep itu sendiri atas konsep-konsep abstrak. Yang dimana contohnya konsep kepuasan adalah abstrak. Yang keempat, keinklusifan yang ditunjukkan pada sejumlah contoh-contoh yang terlibat dalam konsep itu. Contohnya seorang anak kecil mengenal konsep air yang ditujukan dengan air. Yang kelima, generalitas atau keumuman bahwa konsep-konsep dapat berbeda dalam posisi superordinat atau subordinatnya. Yang dimana contohnya konsep sepi adalah subordinat dari konsep mamalia. Selanjutnya konsep mamalia bagian dari konsep hewan. Dan yang keenam, ketepatan menyangkut apakah sengumpulan aturan-aturan untuk membedakan contoh-contoh dari non-contoh-contoh suatu konsep. Yang ketujuh, kekuatan suatu konsep ditentukan oleh sejauh mana orang setuju bahwa konsep itu penting. Nah, materi ini akan membahas yaitu pertama, jenis konsep, yang kedua pemilihan contoh dan non-contoh, dan yang ketiga prasyarat belajar konsep. Nah, langsung saja yang pertama, jenis-jenis konsep. Menurut Fleming dan Levy membedakan jenis konsep ke dalam 4 jenis. Yaitu pertama, konsep konjungsi atau penghubung merupakan konsep yang paling mudah dipahami. Yang dimana konsep ini sebagian besar digunakan dalam buku pelajaran di sekolah, misalnya Budi dan Ani pergi ke sekolah dan lain sebagainya. Kedua, konsep benda nyata lebih mudah dijelaskan dari beberapa konsep abstrak, yang dimana konsep benda nyata ini divisualisasikan dengan jelas sehingga orang akan mudah memahaminya. Yang ketiga, konsep abstrak dapat dipelajari dari berbagai struktur verbal, yang dimana misalnya menjelaskan konsep metamorfosis yang menggunakan konsep abstrak dapat dijelaskan melalui definisi dan pemberian contoh-contoh kasus metamorfosis. Dan yang keempat, konsep mudah dipahami dengan sejumlah kriteria dan non-kriteria, yang dimana misalnya Budi mempelajari konsep ikan. Ikan ini hidup di air dan bernapas dengan insang. Yang kedua, pemilihan contoh dan non-contoh. Penggunaan contoh dan non-contoh ini merupakan cara yang dapat digunakan untuk menjelaskan konsep, yang dimana terdiri dari beberapa prinsip, yaitu pertama, gunakan contoh dan non-contoh. Yang pada dasarnya contoh menunjukkan apa itu konsep dan non-contoh menunjukkan yang bukan konsep. Yang kedua, gunakan beragam contoh, yang dimana dalam menyajikan contoh-contoh memiliki peran tentang luasnya suatu konsep. Dan yang ketiga, gunakan karakteristik contoh dan non-contoh yang berlawanan, yang dimana sajikan sebanyak-banyaknya karakteristik atau atribut dari contoh agar pemahaman
terhadap suatu konsep semakin mendalam. Yang ketiga, prasyarat belajar konsep. Yang pertama, terlebih dahulu pelajari dahulu konsep yang mudah. Yang dimana dalam belajar konsep seluruh pembelajaran membedakan antara atribut-atribut. Menurut Gen dan Brick dalam Fleming dan Levy 1981 mengemukakan hierarki dalam belajar, yang dimana artinya pengetahuan dan keterampilan tertentu menjadi prasyarat untuk belajar pengetahuan dan keterampilan berikutnya. Yang kedua, fasilitasi pembelajaran dengan pembelajaran yang tepat, yang dimana pengetahuan awal digunakan sebagai pijakan untuk mempelajarkan pengetahuan baru atau konsep baru. Yang dalam pembelajaran sajikan contoh-contoh familiar atau tidak asing dari sebuah konsep yang akan dibelajarkan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.